di Gorontalo, Provinsi Gorontalo, itu merupakan bedaan kami dan sudah halal. Sudah beberapa kali kami mereka memperpanjang, jadi aman. Pabrik gula di sini, pabrik gula pabrik Gorontalo, gula Gorontalo ya. yang sudah menjadi mitra kerja. Ya, mitra kerja terus sudah menjadi semua warga Gorontalo kan mengkonsumsi itu. Ya, alhamdulillah dia sudah. Alhamdulillah sudah halal. Ya. Bu, saya sering sekali melihat ini, Bu. Ini pemikiran saya terkait dengan kehalalan. Ya. Banyak sekali saya melihat itu di supermarket, minimarket, Ya. Bu. Mereka masih menjual suatu barang makanan itu minuman yang hampir mendekati masa expire. Nah, kira-kira Bu, menurut pemahaman Ibu bagaimana soal hal tersebut, Bu? Kalau masa expire sudah melewati masa expire berarti tidak toib lagi. Masa expire itu menandakan bahwa sesuatu makanan minuman itu bisa dimakan atau diminum hanya sampai batas expire itu. Kalau sudah melewati itu berarti tidak baik lagi, tidak toib. Kalau hampir Ibu, hampir mendekati. Biasanya. Kalau hampir mendekati ya masih bisa kan? Masih bisa dikonsumsi. Tapi jangan sampai lewat. Sudah tidak toib, walaupun dia halal tapi sudah tidak toib. Iya. Olehnya itu di satu produk yang perlu kita perhatikan adalah logo halal MUI-nya, kemudian expire-nya, kemudian ingredients. Ingredients-nya. Apa saja yang ada di situ? Ingredients itu memberikan pelajaran bagi kita konsumen bahan-bahan apa yang tercantum di situ. Harusnya kita melek sains, melek tentang itu. Jadi begitu kita beli, sebelum membeli maka teliti dulu sebelum membeli apa saja yang terkandung, kemudian ada logo halal atau tidak. Dia kan ada logo halalnya, ada barcode-nya, kemudian ada PRT-nya, kemudian kalau dari BPOM itu ada MD atau ML. Kalau dijual di dalam negeri dia MD dari BPOM, kalau keluar negeri dia ML. Itu harus jelas. Dan saya kira kalau sudah go di mall-mall besar atau itu memang mereka tidak mau menerima yang tidak lengkap gitu. Tapi walaupun demikian kita tetap berhati-hati. Ya, teliti sebelum membeli. Dan juga biasanya masyarakat ini ya sudah ambil saja. Nanti itu. Kasir bilang ini expire 3 hari berikutnya ya Pak, ya masih bisa dikonsumsi tapi tidak melihat ada kehalalan dan sebagainya. Ya itulah. Kemudian yang paling parah sekarang juga ini kan kalau biasanya di bulan Ramadan itu kan kalau kita di masyarakat Gorontalo kan biasanya hobi makan ayam ya kan di bulan Ramadan. Benar sekali. Apalagi puasa pertama, kedua dan ketiga Bu, wajib ya makan ayam. Wajib makan ayam. Olehnya itu tolong lihat baik-baik siapa yang potong ayam, apakah dia ucapkan Bismillah Allahu Akbar, tapi ingat titik kritisnya di mana? Walaupun orang yang memotong sudah mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, tapi sebelum mati benar dan ditumpuk di karung, biasanya ada fenomena seperti itu kan. Setelah dipotong sampai 20 ekor langsung ditumpuk di karung, dimasukkan dalam karung sehingga dia overlap di situ. Jadi matinya perlu dipertanyakan, apakah mati karena disembelih atau mati karena dimasukkan dalam karung. Atau ada lagi satu, begitu langsung dipotong karena ibu-ibu sudah mau buru-buru sudah mau buka puasa, sebelum mati benar langsung dicelupkan di air panas. Sehingga matinya bukan karena mati disembelih, tapi mati karena air panas. Jadi kalau sudah kategori mati bukan karena disembelih, berarti dia kategori bangkai. Di Al-Baqarah 172 yang jelas dikatakan bahwa surat Al-Baqarah bahwa yang haram itu adalah bangkai, darah, daging babi dan turunannya, ya kan? Seperti itu. Dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Biasanya saya juga sering melihat Bu di supermarket juga kan Bu, biasanya ada kemasan ayam yang sudah di packing. Nah, ini juga kita belum tahu apakah ini sudah termasuk masih jenis halal atau seperti apa Bu. Jadi caranya, namanya kita umat Muslim wajib menanyakan. Ini ada sertifikat halal. Wajib Ibu ya, jadi tidak perlu ragu lagi untuk menanyakan. Tidak perlu ragu dan tidak perlu malu-malu. Iya, biasanya langsung begitu kita beli juga kue, ini ada sertifikat halal Bu. Kalau semua masyarakat mempertanyakan hal seperti itu, maka semua berabay-abay juga ini pembuat kue dan pemotong
ayam atau sapi ini mereka rame-rame menguruskan sertifikat halal. Jika mereka menguruskan sertifikat halal, maka mereka akan mendapatkan edukasi-edukasi tentang 11 kriteria SJH tadi. Kesehatan. Iya, seperti itu. Jadi secara signifikannya ketika kita melihat produk halal itu memang harus dari bagaimana cara pengelolaannya ya, Bu? Iya. Karena kan mungkin banyak sekali kita terbilang asal-asalan tentunya dalam memilih makanan tentunya kan. Ya, ini yang itulah. harus kita tahu dulu Ya. seperti apa. Kayak ayam kan, begitu dipotongnya sudah menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi proses kematiannya yang seperti tadi, sebelum mati benar, sudah dicelupkan di air panas atau ditumpuk di satu karung, ya. Sehingga matinya bukan karena disembelih, tapi karena proses penumpukan. Ya, seperti itu. Satu itu, jadi titik kritis kalian di ayam satu itu. Kedua adalah proses lagi taibannya. Apakah air yang dia pakai untuk mencelupkan ayam ini air bersih atau memang sudah air kotor? Nah itu juga harus dipertanyakan. Sudah tidak toib. Sudah tidak toib. Tidak toib. Sudah tidak toib. Ya. Jadi banyak sekali yang sudah diatur dalam Al-Quran tentang makanan halal ini. Kalau kita taat perintah Allah, saya kira insya Allah virus corona ini bisa jauh dari kita semua. Nah itu juga yang harus diperhatikan, Bu, karena di tengah pandemi ini, apalagi kita mungkin kekurangan makanan atau bagaimana, Bu. Ini juga mungkin masyarakat hanya asal memilih makanan tanpa melihat ada jaminan halal dan sebagainya. Jadi mungkin mereka berbondong-bondong stok banyak makanan dalam rumah nih biasanya, Bu. Apalagi makanan-makanan yang instan. Nah ini yang jadi problema sekarang ini, Bu. Itu. Namanya makanan yang sudah melalui proses teknologi, maka kita perlu sekali ketelitian. Nah, harus melek sains lah. Kita harus melek sains, melek halal. Jadi usahakan dalam rumah itu, jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi halal yang ada di dapur, halal yang ada di kamar mandi, halal yang ada di tempat tidur, halal yang ada di ruang televisi. Karena di Undang-Undang 33 tahun 2014 bukan saja makanan dan minuman yang disertifikasi halal, tapi barang gunaan. Barang gunaan itu contohnya apa ya? Kain, sepatu, tas, jilbab, semua, handphone dan sebagainya. Ya, itu akan diwajibkan bersertifikat halal. Itu isi undang-undang, mandatori. Kalau sekarang sudah direalisasikan tuh di Gorontalo? Untuk barang gunaan ini, saya kira ini masih sedang baru awalnya kita akan turun, begitu. Itu memerlukan orang-orang yang dari teknik industri. Teknik industri, ya benar sekali. Teknik industri. Jadi kami lagi melihat auditor-auditor yang berlatar belakang teknik industri yang memang tahu sekali tentang barang-barang gunaan. Barang-barang gunaan dan paham ya dari mana. Paham tentang barang-barang gunaan. Karena juga banyak barang-barang. Jadi memang negara sudah hadir. Harusnya. Ya, negara hadir menjamin kehalalan. Ya. Jadi menjamin masyarakat Indonesia semuanya yang ada. Tinggal kita ini harus melek. Melek sains, melek halal. Seperti itu. Iya. Ya. Kalau juga kalau misalnya kan saat ini banyak sih masyarakat Ibu yang melihat ya beli pakaian yang asal-asal aja, tidak melihat konsumsi dari halal. Ya. Ini juga melihat bagaimana dari segi harganya. Mungkin ketika sudah ada cap halal dan sebagainya, mungkin produksi bisa lebih ditambahkan ini sudah ada sertifikasi halal. Dan harga pun dinaikkan tidak masalah, karena sudah ada produk yang baik untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat. Oke. Seperti itu. Ya. Baik Bu, saya ingin bertanya Bu, ini terkait dengan sertifikat halal ya Bu. Ini memang apakah memang harus ya makanan yang halal dan toiban ini memiliki sertifikat halal? Apakah semua begitu Bu? Saya kira harus dan semua, karena kita Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu memang sudah mengatur itu. Benar sekali. Sudah wajib, sudah mandatori, sudah wajib. Bukan lagi voluntary, bukan lagi sukarela, tapi dia memang sudah wajib. Semua harus, tapi ini memang berjalan pelan-pelan. Karena memang baru implementasinya baru beberapa bulan kemarin, baru tanggal 17 Oktober tahun 2019. Kemudian belum beberapa bulan baru-baru ini kan sudah langsung kena COVID, pandemi. Dan ini sangat berpengaruh juga bagi ini ya, LPPOM. Ya, sangat berpengaruh. Jadi semua saya lihat, tapi alhamdulillah sekarang ini kami juga bisa mengaudit, membantu masyarakat
Untuk makanan halal ini kami audit berdasarkan online. Oke, iya Bu, terima kasih Iya. jawabannya. Baik, teman-teman, setelah ini kita akan kembali lagi, akan berbincang-bincang dan juga kita akan membacakan pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV. Jangan kemana-mana, kami akan kembali hanya di UNG TV. Iya Bu, terima kasih. Bisa. Ada pertanyaan dari Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id
untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar! Baik, terima kasih. Anda masih stay di UNG TV. Dari kesimpulan kami soal pembahasan kita kali ini, Bu, mungkin bisa dikatakan bahwa makanan yang halal dan toiban pastinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pola hidup kayak yang sehat ya tentunya, di tengah pandemi COVID-19. Baik, Bu. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV. Saya akan membacakannya pertanyaannya, Bu. Ini mungkin banyak sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang Bu juga sudah lihat ya. Ya, ini juga terkait dengan sertifikat halal, Bu. Kira-kira apakah sertifikat halal ini dia memiliki jangka waktu? Ketika waktu yang sudah, apakah memang kalau ada jangka waktu, ketika sudah habis masa waktu bisa diproses kembali atau satu kali pengurusan seperti apa? Memang untuk sertifikat halal itu ada jangka waktu. Sebelum implementasi Undang-Undang 33 tahun 2014 yang dimulai tanggal 17 Oktober 2019 kemarin, maka jangka waktu sertifikat halal itu hanya ada 2 tahun. Tapi begitu undang-undang ini diterapkan, maka jangka waktunya jadi 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi ini deh. Jadi semua makanan dan minuman yang ada di Indonesia itu pasal 4 jelas. Apa saja, mau pisang goreng yang jualan di pinggir jalan, mau mie bakso, mau siomay, mau apa saja, semua itu wajib bersertifikat halal. Karena memang undang-undang itu sudah jelas di undang-undang itu. Undang-undang itu mandat, saya bilang tadi mandatori, dimandatkan oleh rakyat ke pemerintah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, jadi pertanyaannya tadi ya semua. Jadi karena sekarang barusan diimplementasikan, maka ini kita menunggu waktu perlahan-lahan, tapi ini pasti. Semua makan tidak ada yang lewat. Jangankan makanan, saya bilang tadi di undang-undang itu jelas juga sampai barang gunaan. Barang gunaan. Ya. Jadi tidak ada yang lewat. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan, ini saya lihat ya, ada pertanyaan di FB tadi, bagaimana dengan yang lagi sebarak di bulan Ramadan ya, banyak sekali orang yang jualan di tengah-tengah pandemi COVID, kemudian dihubungkan dengan kehalalan ya, itulah. Kalau kita umat Islam taat terhadap perintah Allah, maka kita wajib menanyakan. Jangan lagi orang lain yang menanyakan. Iya, itu yang salah, Bu. Dari diri kita sendiri dulu. Diri kita. Kalau kita mau makan ini, tanyakan sama penjualnya. Ini soal ada sertifikat halal. Kalau dia bilang dia masih ragu-ragu menjawab atau dia bilang belum apalagi dan ragu menjawab, ya ingat, kalau kita sudah meragu untuk mengkonsumsi berarti itu sudah sub'at. Sub'at itu berarti lebih dekat ke haram daripada ke halal. Kalau sudah ada yang menjadi ragu-ragu, ya, yang kita konsumsi kemudian sudah timbul keraguan di dalam diri kita, maka lebih baik kita meninggalkan daripada kita memaksanya untuk makan. Ya. Saya kira itu jelas sekali di hadis Nabi. Ya, kalau ketemu dengan barang sub'at maka tinggalkan.
Sudah perintah, tinggalkan. Supat itu yang apa? Yang terjadi keraguan, artinya tidak jelas mana yang hitam dan mana yang putih. Ya, jadi istilahnya abu-abu gitu loh, abu-abu. Jadi disitulah timbul keraguan. Nah kalau sudah timbul keraguan, kita wajib untuk kita tinggalkan. Karena memang di hadis Nabi ada sesuatu yang supat lebih baik ditinggalkan daripada kita paksakan untuk kita konsumsi. Seperti itu. Jadi no problem kalau kita meninggalkan, kalau sudah keraguan di dalam diri kita, ya, sudah termasuk supat. Ingat, supat itu lebih dekat ke haram daripada ke halal. Gitu. Dan sebelum itu pemirsa, saat ini juga saya sangat merasa excited sekali perbincangan kita kali ini bersama Ibu, dan juga di sini sudah ada hand sanitizer alam ya, dari hand sanitizer yang dari Lab Kimia, Ibu, Lab Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Nah, ini ada produk yang sudah dibuat sama, jadi Universitas Negeri Gorontalo ini sudah mengeluarkan banyak hand sanitizer yang mungkin bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa di rumah dan masyarakat di rumah ya. Kemudian warga kampus terutama. Iya, warga kampus terutama nih, buat mahasiswa jangan lupa produk-produk dari Universitas Negeri Gorontalo ini harus lebih diangkat ya, Bu. Iya, diangkat lah. Iya, terima kasih. Mungkin ini bisa ditinggalkan Ibu, jadi oleh-oleh di sini. Iya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, kami akan bertanya soal untuk sertifikat halal. Biasanya sertifikat halal ini apakah memang hanya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan besar saja? Atau apakah ini juga perusahaan-perusahaan kecil, pedagang-pedagang kecil wajib juga memiliki sertifikat halal? Ya, tentunya wajib dong. Jadi yang tadinya sebelum ini diwajibkan oleh negara, maka sertifikat halal ini yang paling banyak yang mengurus adalah perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi begitu dia jadi mandatori, begitu undang-undang ini dilaksanakan di Indonesia, maka semua wajib. Semua wajib. Bukan cuma yang perusahaan yang besar. Saya katakan tadi, orang yang jualan mie di asongan ya begitu, atau orang yang jualan pisang goreng lah di kampus-kampus ini kan banyak sekali ya. Iya, banyak. Ya, orang yang jual itu wajib sertifikat halal. Ya, jadi bukan dikhususkan untuk perusahaan besar, semua. Gunanya untuk apa? Untuk melindungi warga negara Indonesia yang Muslim. Harusnya. Ya. Dilindungi oleh negara. Seperti itu. Oke. Kira-kira Bu, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, banyak saya dengar kata pengurusan untuk sertifikat halal ini biasanya rumit. Oh tidak. Sekarang ini pengurusannya itu dia mendaftar dulu di Satuan Tugas BPJPH. Apa itu BPJPH? Itu suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah di provinsi masing-masing. Jadi namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu adalah badannya yang dibentuk oleh pemerintah. Dia berada di Kementerian Agama. Jadi mereka mendaftar di sana. Kemudian kami di LPPMUI itu adalah merupakan salah satu LPH, lembaga pemeriksa halal menurut undang-undang itu. Nah, kami yang akan mengaudit. Nah, jadi LPH itu tugasnya apa? Jadi LPPMUI ini adalah salah satu LPH yang ditugaskan untuk membantu atau kepanjangan tangan para ulama untuk turun ke lapangan untuk melihat secara saintifik bahan atau produk atau proses atau 11 kriteria yang menjadi jaminan halal bagi produsen. Benar sekali. Oleh karena itu, auditor yang ditugaskan di situ orang yang memang benar-benar memiliki keilmuan tentang itu, dan itu diatur di undang-undang itu. Siapakah auditor? Auditor adalah orang yang berlatar belakang keilmuan yang tadi, kimia, kemudian mikrobiologi, kemudian pertanian, kemudian peternakan, dan farmasi. Ya, dokter hewan termasuk. Kemudian karena dengan adanya barang gunaan ada di undang-undang itu, maka teknik industri juga dibutuhkan menjadi auditor. Oke. Kira-kira Bu, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini juga kan banyak sekali kita mendapatkan masyarakat yang mohon maaf ini tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan dan minuman. Bahkan beberapa orang banyak yang hanya asal-asal membeli tanpa melihat produk halal, dan biasanya juga Ibu terbilang cukup banyak juga orang yang saat ini ya mungkin bisa dikatakan kalau terlalu berlebihan tentang mati kelaparan biasanya. Ya insya Allah dijauhkan ya.
Jadi kira-kira seperti apa tanggapan Ibu soal? Jadi itu pertama kita harus taat perintah Allah. Kalau kita taat perintah Allah, jadi semua apa yang ada dalam kehidupan ini sebenarnya itu sudah diatur dalam Al-Quran. Sudah diatur bagaimana kita berhubungan sosial, bagaimana makanan dan minuman, bagaimana tentang wanita, bagaimana tentang harta, warisan dan lain sebagainya, bagaimana tentang ibadah, sholat, bagaimana tentang zakat, semua diatur. Saya kira kita kembali ke sana. Kalau kita benar-benar memedomani Al-Quran, maka nyata benar. Apalagi makanan dan halal ini banyak sekali diulang-ulang dalam Al-Quran. Dan itu terbukti sekarang pada masa pandemi. Jadi kalau kita tidak memperhatikan makanan, maka kesehatan kita terganggu. Iya toh? Pastinya terganggu. Pasti terganggu, kan memang sudah diingatkan oleh Allah di Al-Quran. Ya, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi makanlah kamu makanan yang baik lagi, yang halal lagi baik, yang ada di muka bumi ini. Kemudian kriteria halal juga sudah dikatakan di Al-Baqarah 172. Yang haram, apa saja yang haram yang ini. Binatang-binatang apa saja yang boleh dimakan. Semuanya sudah ditentukan. Kemudian hamar juga ditentukan. Ya. Oke? Ya, jadi kayaknya sudah semua pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengedukasi, Bu. Terima kasih soal ini. Saya juga sangat mengapresiasi juga dari Badan LP POM untuk terus memberikan edukasi soal halal. Ya. Nah, apalagi halal ini kan yang menjadi prioritas utama dikonsumsi untuk mendapatkan pola hidup yang sehat. Baik, teman-teman semua, topik atau pembahasan kita kali ini, teman-teman bisa mendownloadnya atau bisa didiskusikan langsung juga dengan di Sekolah Rakyat UNG, ya, bisa diakses melalui elearning.ung.ac.id dengan syarat registrasi. Jadi sekali lagi teman-teman bisa langsung mendownload materi untuk topik kita kali ini dan sebelumnya, ataupun bisa berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita melalui elearning.ung.ac.id. Teman-teman hanya melakukan syarat registrasi saja. Nah, itu bisa didiskusikan langsung, Bu. Baik, Bu, untuk menutup segmen kita kali ini, mungkin ada penyampaian, pesan atau kesan? Ya. Jadi pesan saya bagi mahasiswa UNG, terus negeri Gorontalo, jagalah kesehatan, makanlah makanan yang halal lagi toib. Insya Allah semua apa yang kita alami pada saat ini, insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala virus ini, dan kita akan melakukan aktivitas perkuliahan sebagaimana biasa. Saya sudah kangen deh sama semua mahasiswa, saya sudah rindu membimbing secara tatap muka, saya sudah rindu memberikan mata kuliahnya, memberikan petunjuk-petunjuk dan sebagainya, solusi-solusi bagi mahasiswa. Semoga mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo lebih maju ke depan. Kemudian kesan saya untuk UNG TV ini sangat bagus sekali. Ini diadakan setiap hari dan kami sebagai pakar-pakar di UNG bisa menyampaikan edukasi ke masyarakat melalui TV UNG. Saya kira untuk TV UNG sukses. Amin. Semua tim dan krunya, ya, sukses semua dan salam sehat untuk semuanya. Semoga amalia kita di bulan Ramadan ini beroleh rahmatnya. Sekira demikian. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu sudah ada kesan dan pesan dari Ibu Profesor Dr. Astin Lukum MSI. Beliau juga sebagai dekan dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo dan juga Direktur LP POM MUI di Provinsi Gorontalo. Ya. Sungguh luar biasa untuk Ibu kali ini, sudah banyak perbincangan kita. Buat teman-teman di rumah juga jangan lupa, saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan bahwa terus pantau media sosial UNG Live TV, karena kami akan terus memberikan edukasi program yang menarik untuk Anda. Jadi jangan pernah lewatkan setiap momen-momen seperti ini, karena ini akan memberikan terus edukasi buat kalian semua di rumah. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penonton setia UNG Live TV. Saya Muhammad Taufik Mako, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.